Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke guys, kali ini kita akan bahas ya penyakit pada kambing. Dalam peternakan kambing, ada beberapa penyakit yang sering menyerang kambing. Serangannya bisa ringan, tapi bisa juga menyebabkan kematian. Di antaranya adalah sebagai berikut. 1. Kembung. Kembung atau juga disebut bloat atau kondisi perut kambing berisi banyak gas yang diakibatkan proses fermentasi. Nah, ini hati-hati ya, perlu digarisbawahi bahwa fermentasi juga dapat menimbulkan banyak gas dalam perut yang berjalan cepat dan tidak dapat mengeluarkan dalam bentuk kentut ya. Akibat tingginya akumulasi gas dalam perut dapat menekan organ dalam tubuh yang lain dan menimbulkan kesakitan, sehingga kembung pun melakukan pernapasan dengan mulut terbuka akibat frekuensi pernapasan yang tinggi. Oke, lanjut lagi. Dalam peternakan kambing, ini penyakit yang sering juga ya. Ini mungkin karena tingkat kebersihan yang kurang, itu penyakit cacingan. Jenis cacing yang bisa menyerang kambing diantaranya Haemoschus cocorotus, Tristurus sp dan Oestophagostomus sp yang kemungkinan besar terdapat pada pakan. Jadi apalagi rumput tuh ya yang nempel masih pagi itu kan itu biasa hujan tuh menyiprat ke tanah, dan pada saat cipratan ke tanah itu nempel di rumput ya. Nah, itu yang mengakibatkan rumput itu tertempel tanah dan bisa ada cacingnya, begitu kurang lebihnya. Iya, pada kondisi ini menyebabkan kambing menjadi lemah ya, lemah syahwat, lemah dan dan lemah lainnya, lesu dan tidak bisa gemuk walaupun diberi pakan banyak. Makannya banyak tapi nutrisinya lari ke cacing. Dalam beberapa kasus kambing muda, ini sering terjadi nih, kambing-kambing kecil ini seperti ini nih. Ya, ini yang warna nah, hitam kepalanya itu. Iya. Iya, tanda klinis dari kambing yang cacingan: nafsu makan berkurang, lemah, lesu, kurus perut, buncit, perut buncit, bulu terasa kasar, ini kusam ya, sama saja, dan rontok. Nah, ini rontok juga, kusam ini biasa tanda-tanda gudikan juga ya. Itu kita harus bisa membedakan. Obat cacing yang bisa digunakan antara lain Phone Plus, PHENO Plus, dan Wormec Powder, bukan Wormectin ya. Wormectin itu untuk gudik. Selanjutnya penyakit skabies atau sering disebut kudis atau dan kurap menyebabkan penyebabnya adalah ektoparasit atau tungu Sarcoptes scabies. Ini banyak variannya ya, termasuk Coryputes ovis. Biasanya penyakit ini akan menyerang area di sekitar telinga dulu, kemudian baru menyebar. Kemudian penyakit selanjutnya adalah ORF, seperti sariawan. Ini borengan ya kalau bahasannya. Dalam bahasa ilmiahnya ORF. Sering disebut juga
dagangan atau estima contagious disebabkan oleh virus dan dapat menular. Wah, ini dapat menular nih, korengan. Ya semacam korengan lah, ya. Sariawan. Biasanya ya ini perlu digarisbawahi, korengan kalau korengan di bibir ya. Di bibir, sekitar bibir itu. Kalau ini dia di dalam ya, lidah itu kebanyakan. Makanya perlu langsung antisipasi melalui pemindahan hewan yang terinfeksi. Ini dapat menular. Biasanya kambing terkena orf saat memakan rumput yang berbulu dan debu dari konsentrat. Ya, lanjutnya penyakit pink eye. Wah, ini mata mata apa? Pink. Penyakit ini disebut juga mata belekan. Biasanya disebabkan iritasi akibat tertusuk benda seperti duri kayu dan sebagainya. Gejala klinis yang terlibat biasanya mata kambing sering berkedip mengeluarkan air dan mata berwarna kemerah-merahan. Oke, selanjutnya antraks. Penyakit antraks ini adalah suatu penyakit akut yang disertai demam yang ditandai dengan bakteremia yang bersifat terminal pada kebanyakan spesies hewan. Penyebabnya adalah Bacillus anthracis bersifat zoonosis ya, atau di area wilayah yang berarti dapat ditularkan pada manusia. Wah, ini hati-hati nih bagi peternak. Ternakan ya. Oke, lanjut. Hal ini seringkali menyebabkan suatu daerah menjadi endemik ya. Penyakit yang ditimbulkan oleh Bacillus anthracis yaitu antraks kulit, saluran pencernaan, saluran pernapasan dapat mencapai ke otak yang disebut antraks otak atau meningitis. Kemudian penyakit yang selanjutnya adalah penyakit kuku atau mulut. Umumnya disebabkan oleh Aptae epizootica atau disingkat A besar E yang terdapat di air kencing, susu, dan air liur. Gejala klinisnya nafsu makan berkurang, demam, keluar air liur yang berlebihan, rongga mulut, lidah, dan kaki mengeluarkan serta dapat berjualan. Kemudian penyakit selanjutnya adalah enterotoksemia karena makan biji-bijian yang berlebihan hingga bakteri Clostridium perfringens pada rumen menjadi lebih produktif dikarenakan tingkat keasamannya. Wah, ini perlu diperhatikan ya. Bagi pemula, ini tingkat keasaman jangan juga terlalu berlebih. Kemudian penyakit selanjutnya adalah miasis. Miasis adalah sejenis korengan. Nah, ini atau belatungan. Orang sering mengenalnya dengan sebutan seten. Penyakit ini sering menyerang pada bagian paha kambing betina yang setelah melahirkan. Kemudian diare atau mencret ya. Ini umum. Lesu, lemah, dan juga pucat. Ini saya pernah coba juga ini. Yang paling mujarab itu ada di tayangan N2 TV dan Iwan 1000 kah? Nah itu. Terus keracunan ini rata-rata daun ubi ya. Daun ubi yang ditandai dengan mulut berbusa, kejang-kejang, lendir air berwarna kebiru-biruan, dan kotoran bercampur darah. Nah, ini
Mastitis. Nah, mastitis sering dijumpai pada kambing perah karena penyakit ini menyerang bagian puting kambing. Wah, ini kami sandan nih kalau anunya. Kuku busuk. Wah, kandang yang basah dan kotor sehingga kan kuku busuk. Ya, kuku busuk. Pneumonia umumnya disebabkan karena keadaan udara yang lembab, dingin dan kotor serta kambing yang tidak terpelihara dengan baik. Selanjutnya konstipasi atau sembelit, sama kayak manusia ya. Ya, mungkin itu saja penyakit-penyakit dalam kambing. Bahasan kali ini guys. Kurang lebihnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.